Jangan jadi affiliate TikTok Shop kalau kalian nggak ngerti 4 hal ini. Wah, ini apaan nih? Kayaknya sesuatu yang penting banget, bener nggak? Kenapa? Karena gue bilang kenapa jangan jadi affiliate TikTok Shop? Karena kalau kalian lakuin 4 hal ini, susah banget buat akun kalian berkembang. Dan kalau susah buat akun kalian berkembang ya susah dapat duit lah, bener nggak? Ya memang sih kita tahu sekarang ini affiliate TikTok itu bisa jadi primadona. Bahkan kemarin nih ketika Imlek, gitu ya, gue ngobrol sama banyak orang, gitu kan gue ngobrol-ngobrol, terus bahkan orang-orang yang gue tahu mereka tuh lagi punya kerjaan cukup mapan, justru sekarang tuh banyak yang malah tertarik kayak, nah itu gimana sih, kok cuma live streaming doang bisa dapat sekian, gue mau dong. Apalagi ibu-ibu rumah tangga, bener nggak? Yang punya waktu, gue mau dong gitu, gimana sih caranya biar bisa dapat duit cuman main dari sosmed doang yang mereka nggak usah keluar, gitu ya. Memang jadi affiliate itu enak banget, bener nggak? Karena kita bisa ngasih duit dari bikin konten satu produk. Cuman ya tentu saja syaratnya satu, lu harus bisa narik perhatian. Karena yang dijual dari affiliate adalah perhatian. Gitu kan, perhatian, videonya banyak yang nonton, apa yang dipromosiin itu bakal rame. Nah, apa aja yang harus diperhatiin buat para affiliate pemula? Pertama, jangan jadi affiliate kalau masih re-upload konten orang. Gitu. Kenapa? Yang namanya affiliate TikTok Shop TikTok itu sangat menghargai banget yang namanya konten original. Memang bikin konten itu nggak gampang, apalagi sampai bikin orang tertarik buat beli. Tapi kalau kalian cuma repost atau kalian nyolong, gitu kan, ya itu bakal ketahuan gitu sama si TikToknya. Gitu, konten yang diupload itu nggak orisinil, akhirnya view-nya juga bakal dihancurin. Gitu. Meskipun ya ada juga sih faktor-faktor keberuntungan, gitu. Mau di TikTok, mau di Shopee itu ada juga. Kemarin gue meeting sama petinggi di Shopee bahas seputar tentang affiliate marketing. Jadi kita meeting khusus buat bahas affiliate marketing, ini dari divisi MCM, gitu kan. Jadi di Shopee aja gitu ya, yang maksudnya belum secanggih di TikTok, mereka juga udah mulai ngituin tentang konten original. Gitu. Jadi ya konten-konten yang ibarat ini dalam tanda kutip re-upload punya orang, ya pasti nggak bakal dapet view. Terus kedua, jangan main affiliate TikTok kalau kalian masih nggak paham cara kerja algoritma TikTok. Kalau ini basic banget ya. Tapi lu kebayang nggak sih gimana mau orderan rame kalau cara dapet view aja nggak ngerti? Gitu kan. Terus kalau konten tuh seringnya stucknya di 200 terus gitu kan. Iya, kalau gitu kan ya kalian dapat kerja sih tapi capek gitu tuh, nggak dapat hasilnya gitu. Jadi harus ngerti dulu nih konsep dari algoritma TikToknya kayak gimana. Sesimpel kayak kalian mulai lihat-lihat inspirasi di TikTok yang ramai itu kayak gimana. Kalian tuh bikin ala kes itu nggak masalah, tapi lihat ininya gimana cara bikin nge-highlight video-video produk yang oke gitu loh. Gitu. Karena dengan kayak gitu ya jadi tahu gitu. Nah, terus jangan juga jadi affiliate kalau konten kalian isinya 100% jualan. Nah, bingung kan lo? Udah tahu affiliate mau jualan tapi nggak boleh jualan. Bukan kayak gitu, tapi harus di-combine. Jadi ada waktunya jualan, ada waktunya ngasih value. Buat kalian yang senang baca, coba deh baca. Nah, ada satu buku dari pakar internet dunia, Gary Vaynerchuk, yang judulnya adalah Jab, Right Hook. Maksudnya apa ya, ketika lo mau jualan gitu ya jangan langsung jualan gitu loh. Jadi kadang perlu ngasih value dulu, baru jualan. Ngasih value, jualan. Kurang lebih kayak gitu konsepnya. Kalau lebih itu sambil baca bukunya. Nah, terus jangan juga jadi affiliate kalau misalnya nih kalian tuh nggak sabaran, nggak konsisten, nggak mau belajar terus. Karena kenapa ya? Yang namanya dunia digital itu segala sesuatu tuh berubahnya cepat banget. Bahkan bisa dibilang gini, kayak belum lama nih. Ya ini kan kita ngomongin tentang seputar affiliate ya. Kita di MEA kita punya agensi MCM, kita nge-handle banyak konten kreator di TikTok maupun di Shopee. Gitu, kita punya konten kreator cukup banyak. Gitu kan. Nah, konsep awalnya gitu ya. Jadi kayak di Shopee nih, ini baru kejadian di Shopee. Di awal tuh cara mainnya seperti apa? Itu kita baru mulai Oktober, di Desember kemarin kita top 3 secara omsetnya. Udah gitu di Januari baru juga bulan keempat kita main. Gitu kan. Ada perubahan. Dimana itu berubah total gitu kan. Ya jadi dalam waktu 1-2 minggu sampai sekarang kita harus langsung berubah gitu kan. Cara lama nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, itulah yang maksudnya emang harus, maksudnya gini, kita nggak mau belajar gitu, jadi emang harus belajar terus, apapun itu ada perubahan sekecil apapun, rubah gitu. Jadi jangan gampang nyerah juga. Misalnya kayak contoh, lo baru ngupload konten 3, terus view-nya 0, jadinya berhenti gitu. Ya padahal jalan aja dulu gitu. Gua aja nyobain ngepost di TikTok 1 akun baru gitu kan. 3 konten, 5 konten pertama kayaknya view-nya ya paling banyak 200 deh. Padahal yang udah lama udah pasti rata-rata puluhan ribu gitu kan. Ya udah terusin aja, tahu-tahu nggak tahu di konten keberapa gitu kan, mulai naik lagi gitu kan. Nah, memang konsepnya seperti itu gitu. Sama kayak kan kita namanya usaha itu ya, kan bukan kayak makan cabai, bukan nggak, lu hari ini makan langsung kepedesan saat itu juga.
gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak sabaran, nggak konsisten, nggak mau belajar ya mendingan nggak usah, udahan aja gitu. Nah tapi kalau kalian bisa tiga ini nih di poin terakhir, ya sebenarnya apapun masalahnya gitu kan, kalian pasti bakal sukses juga buat jadi afiliator apa yang menghasilkan gitu kan ya. Jadi simple banget ya. Sama tips tambahan kelima, mau lebih hasil dari afiliator, gabung MCN. Kenapa gue bilang gabung MCN? Karena ya memang sekarang gini, kalian sebagai konten afiliator kalau ngerjain sendiri capek. Lu harus nyari riset produk, lu harus riset konten, lu harus cari sampel, lu harus cari dealing dari brand gitu kan. Dan waktunya kalau sendiri semua tuh ya kita yang ngurusin sendiri, bener nggak? Enaknya dengan jadi gabung di MCN. Tapi bentar dulu nih ya, disclaimer nih ya. MCN mana dulu nih ya? Kenapa? Karena gue cukup tahu cukup banyak yang bikin MCN, tapi dalam tanda kutip mereka nggak guna. Vera juga ngomong mereka nggak guna. Kenapa? Karena gini, bikin MCN ceritanya nih, oh yang dijual adalah potongannya murah ceritanya, ada juga nih kayak gitu, tapi ya supportnya nggak ada, ya udah cuman masuk ya udah biarin aja gitu, ya itu nggak ada gunanya gitu, itu lu nggak usah gabung ya kayak gitulah. Bahkan kayak beberapa operator kita juga dimana sempat ada yang tertarik dengan yang lebih murah gitu kan, pindah ke sana 3 hari balik lagi karena ternyata nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Beda sama di kita gitu, dimana komunitasnya tuh beneran ada komunitas, ada suportifnya gitu kan, sampel juga banyak banget bejibun yang bikin kalian ya ibaratnya bener-bener tinggal jalan aja gitu loh. Beda sama kalau yang ya udah cuman asal bikin gitu. Jadi kalau misalnya gabung MCN, kalau gua tahu ada yang trauma, bentar lu pasti ketemu yang abal-abal deh. Kalau yang abal-abal ya udah itu mah ya memang salah gitu kan. Nah tapi kalau misalnya yang benar ya itu bakal bikin kalian makin grow, bener nggak? Nah buat kalian nih yang masih bingung seputar cara kerja TikTok, affiliate TikTok, atau cara jualan TikTok, kalian coba tulis di kolom komentar ya. Nanti gua bakal bikinin video Q&A khusus buat ngebahas semua pertanyaan kalian.